Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soan Engka Samalam. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini. Tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir membaharui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan pujian, kami bersimpuh dalam doa, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam Kristus
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu 2 ayat 5b menyatakan demikian, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nats ini diangkat menjadi nats pembimbing di hari Minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, sekarang mari sambut salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat, disilakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dan selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gerejamu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin.
Sudah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh pengasihan, yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih masih diberikan kesempatan untuk beribadah di hari Minggu yang baru ini. Walau kami bersekutu secara virtual, tetapi tentu semua ini akan selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami mendalami kekayaan firman-Mu, sehingga kebenaran firman-lah yang menuntun hidup dan kehidupan kami. Mari Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dan sambutlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Wahyu 2 ayat 1-7 yang menyatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita patut mengucap syukur GPIB memasuki usia yang ke-73 tahun.
Kita bersama terus berdoa, GPIB tetap kokoh dalam jati dirinya sebagai gereja yang menjadi tumpuan kasih Kristus berdaya guna baik, sambil terus berlayar mereformasi membaharui diri dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, mengabdikan diri pada kehendak Allah. Soli Deo Glory. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan agar esensi dan fungsi gereja tetap dipertahankan, di mana kasih Kristus menjadi landasan, menjadi dasar pijakan untuk terus bertumbuh membangun dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Kitab Wahyu adalah kitab yang bersifat apokaliptik atau kitab yang mengungkapkan atau menyingkap rahasia ilahi dan banyak menggunakan bahasa metafora. Rasul Yohanes yang terbuang ke Pulau Patmos pada akhir pemerintahan Kaisar Domitianus menerima wahyu dari Allah atau firman dari Allah untuk diberitakan kepada 7 jemaat yang ada di wilayah Asia yang saat ini disebut Turki. Jemaat-jemaat itu adalah Efesus, Smyrna, Laodikia, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia. Dan Wahyu 2 ayat 1-7 memang ditujukan kepada jemaat Efesus yang didirikan saat itu oleh Rasul Paulus. Kekasih-kekasih Tuhan mengenal kota Efesus adalah salah satu kota strategis besar, menjadi pusat perdagangan, perekonomian, bahkan pusat budaya. Salah satu kuil yang didewakan adalah kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana yang masuk dalam 7 keajaiban dunia. Demikian juga sisi lain kita melihat di mana para penguasa seperti Claudius Nero, Domitianus, wajib hukumnya disembah sebagai dewa. Jika tidak, itu berarti penghambatan, penganiayaan, diskriminasi adalah ancaman bagi jemaat Efesus. Bahkan karena Efesus adalah kota perdagangan, perekonomian. Kekasih-kekasih Tuhan terjadi perjumpaan dan tidak heran pula menjadi pusat kejahatan dalam berbagai bentuk. Salah satu adalah kejahatan moral. Belum lagi ajaran-ajaran palsu menjadi fakta konkret yang harus dihadapi. Jemaat Efesus seperti ajaran Nikolaus. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Di tengah masyarakat yang begitu pluralis, tentu tidak mudah jemaat mempertahankan jati dirinya sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Allah. Sebab berbagai pergumulan tantangan dapat mengakibatkan dekadensi iman, dekadensi moral. Sebagai penerima mandat untuk melanjutkan misi Kristus di dunia, bisa jadi jemaat Efesus kehilangan identitas untuk mewujudkan cinta kasih Kristus. Dan dalam rangka mengembalikan fungsi tujuan agar gereja selaku persekutuan yang datang menyatakan kebenaran firman-Nya, maka Tuhan hadir tentu mengingatkan apa yang salah atau yang tidak benar dalam persekutuan hidup berjemaat.
tetapi juga mengapresiasi apa yang baik, memuji mereka melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 bacaan kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara dari ayat 1 sampai 3 Tuhan memuji jemaat Efesus. Ayat 4 sampai 5 jemaat menerima teguran keras. Dan ayat 7 ada harapan untuk hidup di dalam pertobatan menyambut kehidupan kekal. Pada ayat pertama dalam bacaan kita dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Artinya sampaikan kepada para pemimpin di jemaat Efesus. Bahkan ini pernyataan tidak membatasi hanya jemaat Efesus, tetapi juga ke-6 jemaat yang lainnya. Itu berarti para pemimpin jemaat di Efesus diperingatkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Lalu ayat ini diikuti dengan kalimat, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di atas ke-7 kaki dian emas itu. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, ini bahasa metafora yang harus kita tempatkan dalam terminologi Yahudi di mana angka punya makna penting. Contoh, angka 1 itu esa, angka 2 itu seimbang, angka 3 itu menang dan seterusnya. Dan angka 7 dalam bacaan kita itu menunjuk kepada kesempurnaan. Dan hanya Yesus sang sempurna, tidak ada yang lain. Yesus sang sempurna ada di tengah-tengah ke-7 jemaatnya. Dialah bintang yang maha tinggi. Dialah bintang yang maha mulia. Dialah bintang yang maha kuasa. Ada di tengah-tengah ke-7 kaki dian emas. Ada di tengah-tengah jemaatnya. Ia hadir sebagai sang sempurna. Dialah juru selamat, pemilik gerejanya. Yesus empunya kuasa mengontrol ke-7 jemaatnya. Apapun yang dilakukan para pemimpin gereja ada dalam kontrol Yesus sebagai kepala gereja. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, Yesus mengenal baik kinerja pelayanan para pemimpinnya, kinerja pelayanan para hamba-hambanya, kinerja pelayanan jemaatnya. Ketika mereka melakukan kebaikan sekali lagi, ketika mereka melakukan kebenaran, hal yang baik diapresiasi, dipuji. Ketika mereka lalai, mereka diingatkan. Ketika mereka melakukan kesalahan, sekali lagi Bapak Ibu, ditegur dengan keras. Dan di awal pelayanan jemaat Efesus, sungguh-sungguh mereka dipuji. Mereka dipuji karena ketekunan dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka dipuji karena kesabaran dalam melayani. Artinya mereka tidak mudah kecewa. Mereka melakukan tanggung jawab pelayanan dengan penuh pengorbanan. Rela menderita. Bahkan mereka bekerja keras. Kerja tanpa pamrih, kerja tanpa perhitungan untung dan rugi. Dan jemaat Efesus penuh ketaatan kesetiaan pada doktrin ajaran yang benar. Tidak kompromi dengan ajaran palsu. Tidak kompromi dengan ajaran sesat, ajaran Nikolaus. Mereka gigih memegang prinsip-prinsip doktrin ajaran yang benar.
Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara seiman, mengapa jemaat Efesus menolak keras ajaran Nikolaus? Karena ajaran Nikolaus mengklaim bahwa kejahatan tidak akan pernah mempengaruhi keselamatan. Mereka menganggap paling benar. Mereka mengklaim diri sebagai orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan mereka bisa memberikan pengampunan. Ajaran digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan secara duniawi. Ini juga memperlihatkan bahwa mereka dikuasai oleh ego keakuan diri. Dikuasai oleh hasrat ambisi yang mengorbankan banyak orang, banyak jiwa. Dan mereka tidak pernah memperhitungkan hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Pada ayat yang ke-6 bacaan kita, Yesus pun membenci ajaran Nikolaus ini. Lalu pada ayat yang ke-4 dan ke-5, jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Mari kita lihat pernyataan firman Tuhan pada ayat 4 dan 5 kurang lebih menyatakan demikian. Aku mencela engkau sebab engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula dan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oleh karena itu, bertobatlah, jika tidak Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Jemaat Efesus ditegur karena kehilangan kasih yang mula-mula. Hadirnya jemaat Efesus di tengah masyarakat plural, majemuk, mengalami banyak tantangan dan pergumulan berat. Mereka terbawa arus bahkan pengaruh sinkretisme. Kejenuhan dalam pelayanan terjadi. Mereka terjebak dalam rutinitas pekerjaan. Aturan, ajaran lebih diutamakan daripada merekatkan kasih Kristus dalam persekutuan gerejanya. Mereka mengabaikan esensi dari gereja itu sendiri. Kerapuhan moral, spirit iman yang merosot berbuah kritik pedas dari Tuhan. Menuntut pembaharuan diri, menuntut reformasi, menuntut pertobatan. Yaitu kembali ke esensi kehidupan jemaat, di mana kasih dan pengorbanan Kristus menjadi acuan hidup dalam persekutuannya, hidup dalam jemaatnya. Gereja patut merekatkan dan memulihkan, merajut kasih Kristus secara berkelanjutan dalam kehidupan berjemaat. Mengapa Bapak Ibu Saudara jemaat ini menjadi penting? Karena gereja adalah imamat. Para pemimpin gereja adalah mandataris Allah. Menempatkan kehadirannya dalam kontrol kuasa Allah. Menempatkan kehadirannya dalam kontrol kuasa kebenaran firman Allah. Gereja tidak hadir melampaui otoritas Allah. Jika gereja melampaui otoritas Allah, maka gereja menjadi bagian dari kesesatan itu sendiri. Lupa bergantung pada Tuhan, lupa bergantung kepada apa yang Tuhan inginkan. Tetapi bisa jadi gereja bergantung pada kepentingan, bergantung kepada keinginan, bergantung kepada kehebatan, bergantung kepada kekuatan. Akibatnya
gereja kehilangan kontrol, tergerus oleh ego dan keakuan diri, kehilangan kebenaran, kehilangan ketulusan, kehilangan kejujuran, kehilangan ketekunan. Bahkan bisa jadi gereja kompromi dengan kejahatan. Maka yang empunya gereja akan mengambil kakidian daripadanya. Artinya Tuhan akan meninggalkan gerejanya. Tuhan menolak gerejanya. Roh Tuhan meninggalkan gerejanya. Dan gereja kehilangan nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan. Di mana kasih Kristus menjadi landasan dasar dalam pelayanan dan kesaksian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, mari di tengah kondisi dan situasi yang tidak mudah, dalam dunia yang penuh konflik, penuh tantangan, penuh pergumulan, tetaplah kita teguh berakar pada kebenaran firman, bertumbuh dalam kasih Kristus. Bertahan dengan penuh ketaatan kesetiaan. Agar kita menjadi anak-anak Allah, keluarga Allah yang otentik. Artinya tidak mudah dipermainkan oleh dunia yang membawa hidup pada ketidakjelasan arah dan tujuannya. Satu hal yang patut kita ingat bersama bahwa ego, keakuan diri sering menghalangi kita hidup harmonis, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Olehnya itu mari kita bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau dan rindu diawasi oleh Allah, bukan mengawasi orang lain. Di dalam kontrol Allah, segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam kontrol Allah, esensi, fungsi, serta tujuan gereja, yaitu merekatkan kasih Kristus bagi sesama, akan tetap terpelihara dengan baik jika kita selalu mau dan rindu diawasi oleh Allah yang adalah Tuhan atas persekutuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, yang adalah jemaatnya, kami teringat kata Pendeta Marji Dewana DTH ketika beliau diwawancarai oleh Pendeta Dr. Padatu dalam podcast interview tanggal 3 Oktober 2021 terhubung dengan tema kepemimpinan gereja. Beliau mengatakan demikian, gereja di dalamnya para pemimpin gereja ada, setia melayani dan bersaksi sebagai utusan-utusan Allah, bertanggung jawab atas gerejanya, seharusnya atau seyogianya punya kemampuan merajut kasih Kristus dan memulihkan di tengah konteks yang multikultur. Bahkan gereja bisa menggelar tikar duduk bersama agar tidak ada yang terpental keluar dari gelaran tikar tersebut atau dari gelaran persekutuan umatnya. Dan kami menambahkan, jikapun ada yang terpental keluar dari gelaran tikar itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, biarlah yang terpental itu adalah dosa-dosa dan kesalahan kita, bukan jati diri kita sebagai gereja.
Sebab Tuhan Yesus juga membenci dosa, tetapi Ia begitu mengasihi orang-orang yang berdosa. Ia sudah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus bersedia merelasikan dirinya dengan dunia. Merelasikan diri dengan gerejanya, dengan jemaatnya, umat yang ada miliknya, umat yang sungguh dikasihi dan diberkatinya, agar menjadi umat yang otentik, tidak mudah dipermainkan oleh arus dunia ini, dan tidak kehilangan daya untuk terus membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus berlandaskan kasih. Mulai dari anak-anak, anak remaja, pemuda, para orang tua, oma, opa, sampai kepada para pemimpin. Semua diajak agar kita dapat menikmati jamuan kasih hidup kekal bersama Kristus. Jika kita punya kemampuan untuk meyakini sungguh bahwa Yesus yang sudah membangun relasi, yang merelasikan diri dengan kita sebagai persekutuannya, maka kita juga punya kemampuan untuk membangun relasi akrab dengan siapapun melalui kasih persaudaraan yang rukun. Tuhan memberkati jemaatnya, memberkati kita semua. Bahkan Ialah memberkati firman-Nya. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jemaat, mari kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman dengan hati dan mulut kita berkata,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, kami datang menyatakan syukur dan terima kasih. Firman-Mu menolong kami untuk terus dapat bertumbuh dalam kasih yang membangun. Berkati kami semua yang boleh mengikuti ibadah secara virtual di hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pimpin hidup kami dalam berbagai tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha pelayanan. Mari berkenan kiranya Engkau sertai hidup kami, mulai dari anak-anak, anak remaja, pemuda, para orang tua, oma opa, bahkan para pemimpin gereja-Mu. Dalam kebersamaan hidup di tengah-tengah persekutuan-Mu, juga di tengah keluarga, bahkan lebih luas lagi tengah masyarakat bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Para orang tua dalam usia lanjut, pelihara, jaga kesehatan mereka, hati, pikiran, perasaan mereka. Biarlah di tengah pandemi saat ini yang semakin membaik, para orang tua kami, oma opa, tetap dapat menjalani kehidupan dengan penuh syukur bersama anak cucu sekalian. Kami menyerahkan jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, termasuk Ibu Pendeta Fenty Pebuti Laban. Mari ya Tuhan berikan pemulihan, sehingga mereka boleh disembuhkan dan boleh melanjutkan berbagai tanggung jawab yang dipercayakan. Jemaat-Mu yang berduka cita, kiranya Engkau tetap memberikan pendampingan, memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Jemaat yang ada dalam pergumulan keluarga, Tuhan kiranya ada selalu bersama mereka, memampukan mereka keluar dari pergumulan hidup rumah tangga. Ibu janda, anak-anak yatim piatu, bapak duda, diberkati selalu dalam perjuangan hidup mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi anak-anak-Mu. Dalam perputaran waktu, kami mengucap syukur bersama keluarga-keluarga yang berulang tahun pribadi, juga perkawinan, atau diberi sukses dalam pekerjaan usaha, pelayanan apapun. Kiranya Tuhan, sukacita mereka menjadi buah ungkapan syukur di hadapan-Mu. Tuhan memberkati pribadi pun keluarga yang bersyukur. Kami juga menyerahkan seluruh harapan-harapan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan jawab
apa yang menjadi harapan-harapan, rencana-rencana untuk masa depan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati PHMJ, penatua, diakan, pengurus ke-6 Pelkat, pengurus komisi paduan suara, karyawan kantor sekretariat majelis jemaat, kostor security, bahkan pendeta-pendeta yang selalu melayani bersama. Biarlah kami terus dapat mengalami kasih Kristus di setiap tanggung jawab yang kami lakukan dan kerjakan, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu sebagai tim produksi yang terus melayani melalui tayangan ibadah-ibadah digital atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Berikan kesehatan dan kekuatan, penuh sukacita melayani Tuhan. Kami berdoa untuk persidangan sinode yang berlangsung dari tanggal 26 sampai hari ini tanggal 31 Oktober secara virtual. Kiranya persidangan ini berlangsung dengan baik. Nama-Mu selalu dapat dipuji dan dimuliakan. Mari Tuhan Engkau sertai KMJ kami Ibu Pendeta Ike Mailuhu Air mengikuti persidangan di Surabaya dalam tanggung jawab sebagai Ketua Panitia Pemilihan Fungsionaris Sinode yang baru. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau selalu hadir bersama dalam persidangan ini. Roh Kudus-Mu menyertai peserta sidang, menyertai proses persidangan yang berlangsung. Siapapun yang terpilih diberkati kiranya melanjutkan tanggung jawab kepemimpinan yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, ya Tuhan, yang terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemulihan dari pandemi COVID-19 yang semakin membaik, agar aktivitas hidup dan kehidupan kembali normal adanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang melayani bersama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
manis lawang Lesio, ibu bapa punya lapiara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapa. Sing putus-putus beta sombayang, sing habis-habis beta meminta. Meski senang, meskipun susah, sio Tuhan yang jauh dari beta. Pada Tuhan beta bersandar, dunia sing bisa dia beta. Harap dunia beta kecewa, harap Yesus ada sukacita. Hidup ini Tuhan yang punya sio, serahkan semua pada Dia. Biar hidup sing sana, biar makan kurang-kurang, asal jangan jauh dari Tuhan. Ingat orang tua-tua janji sio, dari dulu sampai hari ini. Kalau sudah sing sana, dek semua kelimpahan, hidup harus takut Tuhan. Pada Tuhan beta bersandar, dunia sing bisa dia beta. Harap dunia beta kecewa, harap Yesus ada sukacita. Hidup ini Tuhan yang punya sio, serahkan semua pada Dia. Biar hidup sing sana, biar makan kurang-kurang, asal jauh dari Tuhan. Ingat orang tua-tua janji sio, dari dulu sampai hari ini. Kalau sudah sing sana, dek semua kelimpahan, hidup harus takut Tuhan. Kalau sudah sing sana, dek semua kelimpahan, hidup harus takut Tuhan. Sio kandungnya. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
bersyukur, Allah sumber hidupku. Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku. Sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku. Susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara gilir ganti. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja melayani di tengah gereja-Mu dan mereka yang telah setia kepada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi dan memberikan dukungan bagi kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersama-Mu di sorga kekal. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian, kami satu terhadap yang lain ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini dan ketika kami saling menguatkan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabda-Mu, menyanyikan pujian, dan meraih kekuatan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingungkan dan penuh pertikaian. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anak-anak remaja dan kaum muda kami yang ada diperlengkapi dengan kehendak-Mu dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan untuk semua kesempatan, harta milik dan kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPIB. Selamat hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang ke-73. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Hari ulang tahun kita di tahun ini tepat pada hari Minggu, di mana kita semua bisa merayakannya dalam satu pertemuan ibadah di gereja masing-masing. Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-73 ini, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahun ke depan. Tema 2021 sampai dengan 2026. Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Itulah tema 5 tahunan kita yang kita wujud nyatakan bersama-sama sebagai tanda ungkapan syukur kita atas pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Apalagi hari ini, hari Minggu, kita baru saja merenungkan firman Tuhan yang meminta kita semua untuk kembali hidup di dalam kasih. Itu berarti kita diminta untuk hidup di dalam Allah, karena Allah itu adalah kasih. Mari, kasih Allah itulah yang kita wujud nyatakan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan dengan seluruh ciptaan Allah, agar dengan demikian kemuliaan Allah makin nyata bagi seluruh ciptaannya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun GPIB, Dirgahayu GPIB, Soli Deo Gloria. Jemaat dijemput sekalian, kita berdiri. Mari kita menyambut amanat pengutusan secara responsorial atau berbalasan. Kini kita mengarahkan langkah bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita, melalui perkataan dan perbuatan kita, hingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah.
Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam persekutuan.